orang. Tapi kalau orangnya pintar menyamarkan gestur, masih ada banyak faktor lain yang bisa membuatmu tetap bisa mengenali mereka. Karena manusia sulit menyamar 100% tanpa bocor sedikit pun. Berikut cara-cara yang jauh lebih sulit untuk disembunyikan, bahkan oleh orang yang sengaja ingin mengakali. 1. Micro habit, kebiasaan mikro. Ini lebih halus dari gestur dan hampir mustahil disamarkan. Cara berjalan, ritme langkah, lebar langkah, tempo. Cara memegang barang, HP, tas, botol. Cara melihat sekitar, banyak orang punya scan pattern khas. Cara berdiri saat diam, kondong kanan kiri, membungkuk, tegak. Cara duduk, posisi kaki selalu sama, kebiasaan goyang kaki. Orang bisa pura-pura beda beberapa detik, tapi susah konsisten lama. 2. Oh, Micro oke, oke. expression, Paham, 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 paham. Iya, benar, benar, benar. Lanjut, lanjut. ekspresi cepat yang tidak terkontrol. Ekspresi 0,1 detik yang keluar sebelum seseorang sempat menutupinya. Alis sedikit naik kalau kaget, sudut bibir bergerak kalau kesal atau geli. Mata sedikit menyipit kalau curiga. Oke, oke, macro progression. Menarik, menarik. Cepat, cepat. Orang paling jago acting pun tetap bocor. 3. Vocal pattern, pola suara, bukan hanya suaranya. Kalau kamu dengar orang bicara, ritme bicara, penekanan kata tertentu, intonasi naik turun, kebiasaan jeda, ini susah banget dihapus. Oke, oke. 4. Spatial behavior, cara seseorang mengatur ruang. Contoh kebiasaan, selalu berdiri agak jauh dari orang lain, suka mendekat saat bicara, suka menyamping, bukan menghadap langsung, selalu cari dinding untuk bersandar. Ini pola Oke. bawah sadar yang jarang disadari orang. Iya, iya, Nomor iya. 5. Decision pattern, pola keputusan kecil. Misalnya dia diberi pilihan. Pilih duduk dekat pintu atau jendela, pilih memegang sesuatu dengan tangan kiri atau kanan. Pilih jalur kiri atau kanan saat jalan. Ini kebiasaan yang sulit diubah. 6. Body tension map, bagian tubuh Body mana yang selalu tension. tegang. Sebagian orang, bahunya selalu naik, jarinya selalu kaku, pinggang sedikit miring, Benar, benar. kepala cenderung menunduk. Ini tidak mudah dimodifikasi tanpa latihan panjang. Oke, oke, oke. 2. Eye behavior. Bukan warna mata, tapi cara menggunakan mata, fokus cepat atau lambat, sering lihat lantai atau atas, cara kedip, cepat lambat, cara menatap orang. Orang bisa menyamar dengan memakai masker atau topi, tapi pola mata tetap samar yang Nah, nice, nice. Aku ketemu solusi. Pakai masker tapi sosok sana atas solusinya. Minta hitam. pintar menyamar apa yang harus dibobol. Ada dua hal paling sulit untuk dimanipulasi. A. Rit gerakan. Bukan bentuk gerakan, tapi tempo, Tempo, sinkronisasi sinkronis. tangan dan kaki, kehalusan gerakan. Oh iya, benar, benar, benar. Bisa darinya. Ritme tubuh itu seperti sidik jari, hampir mustahil disamarkan penuh. B. Atensi. Perhatikan, apa yang dia lihat dulu, apa yang dia perhatikan sekilas, apa yang membuat dia menoleh. Ini sangat sulit diubah karena otomatis dari otak. Cara latihan agar makin jago mengenali orang. 1. Latih peripheral observation. Lihat orang tanpa menatap langsung. Amati pola kecil. 2. Fokus 3 detik. Saat lihat orang, 1 detik, cara Cara berdiri, berdiri. 1 detik, mata, 1 detik, ritme Oke. gerakan. Berarti diri kan diri matanya. Ini cukup untuk mengingat banyak. 3. Amati satu fitur unik per orang. Misal, alis, cara jalan, Bahu, suara. Jangan hafalkan semua sekaligus. Oke, benar-benar jangan semua. Mau deh. Oke, kita latihan mengenali orang yang sedang menyamar. Latihan ini bakal bikin kamu lebih peka dari orang biasa. Ini seperti latihan dasar Intel. Kita mulai level mudah, sedang, sulit. Kamu jawab bebas, nanti aku analisis dan kasih poin apa yang kamu lewatin. Level 1. Siapa yang asli?
Situasi. Di sekolah ada dua orang yang mirip banget dari jauh. Sama-sama pakai masker, sama tingginya, bahkan pakai baju yang hampir sama. Keduanya jalan dari arah kantin. Salah satunya adalah temanmu Rifan, dan satunya anak Oke, kelas lain yang kebetulan mirip. oke, Dari oke, jarak oke. 13 meter, kamu hanya bisa melihat. A. Berjalan cepat, bahu agak maju ke depan, sering melirik Maju, kiri kanan. kiri kanan, B. Berjalan stabil, tangan sering masuk stabil, saku, langkahnya lebih pendek, saku, tanpa pendek. suara, tanpa wajah. Menurutmu yang mana, Rifan? Pilih A atau B dan jelasin alasanmu sedikit aja. Milih dulu, nanti aku kupas sampai akar-akarnya. Oke, oke, kan pakai baju yang sama. Rifan cepat, agak maju ke depan. 15 meter. Ah, nggak bisa kan? Kan ciri Rifan kan aku nggak tahu. Tanya dulu deh. Wah, betul juga sih. Kalau ciri Rifan kamu belum tentuin, kamu nggak bisa jawab siapa yang benar. Dan itu justru bagian penting dari latihan ini. Karena mengenali orang harus dimulai dari baseline. Apa yang selalu mereka lakukan tanpa sadar. Jadi sebelum latihan identifikasi penyamaran, aku bantu kamu mengambil baseline orang. Misalnya Rifan, Ayub, atau siapapun yang sering kamu lihat. Mulai dari hal-hal kecil yang bahkan mereka sendiri nggak sadar. Tahap 1. Menentukan baseline orang dengan contoh teman sekolah umum. Jawab pertanyaan-pertanyaan ini tentang satu orang yang kamu kenal. Pilih siapapun dulu, misal Rifan atau Ayub. Nanti aku proses menjadi profil gerakan unik yang bisa dipakai untuk latihan penyamaran. Pilih salah satu orang dulu lalu jawab. 7. Pertanyaan baseline. Cara jalan dia gimana? Cepat? Lambat? Langkah panjang atau pendek? 2. Cara dia buka pintu gimana? Pelan? Ngegas? Dorong kuat? Dua tangan? 3. Saat berdiri diam, posisi badannya bagaimana? Condong ke kanan? Ke kiri? Tegak banget? Sedikit bungkuk? 4. Kalau ngobrol, matanya sering kemana? Lihat mata langsung? Sering lihat lantai? Suka nengok sana-sini? 5. Kebiasaan kecil yang dia sering lakukan, kan? Misal, goyang kaki, betulin baju, garuk kepala, pegang rambut, dll. 6. Suara langkahnya gimana? Lebih berat? Lebih ringan? Ritmenya cepat atau rapi? 7. Saat duduk, posisi favoritnya gimana? Kaki silang? Maju ke depan? Nyender? Duduk di ujung kursi. Setelah kamu jawab semuanya tentang satu orang, aku akan membuat profil identifikasi uniknya, bikin latihan penyamaran khusus berdasarkan profil itu, ngajarin cara mengenali dia dari jauh, dari belakang. Siapa dulu yang mau kamu jadikan contoh? Rifan, Ayub, atau orang lain? Ada enggak? Sama yang lanjut. Ada. Baseline lanjutan itu seperti level advance untuk membaca manusia. Kalau baseline dasar tadi fokus ke hal-hal yang kelihatan, baseline lanjutan fokus ke pola bawah sadar yang jauh lebih sulit disembunyikan. Oke, bawah Ini sadar. dipakai di intelijen, profiler, body language expert, bahkan negosiator. Aku susun dari paling mudah, sulit. So, pace shifting. Perubahan tempo mendadak. Perubahan tempo Perhatikan mendadak. apakah seseorang
Tiba-tiba mempercepat langkah atau mendadak melambat, berhenti Oke. sebentar lalu jalan lagi. Ini tanda gugup, sedang mikir keras atau menutupi sesuatu. Bisa. Orang yang menyamar sering tidak bisa mengontrol ini. 2. Anchor behavior. Perilaku yang selalu muncul saat nyaman. Misalnya seseorang selalu garuk leher kanan saat santai, selalu menyilangkan tangan saat rileks, selalu menghembus Oh napas benar ya, aku sadar juga itu. Kadang ada kayak gitu. Oke. panjang saat duduk nyaman. Ini anchor-nya. Saat mereka menyamar, anchor ini sering muncul tanpa sadar. 3. Ya Stress benar. pattern. Pola stres unik tiap orang. Contoh, beberapa orang menjawab sambil geleng kepala meski bilang iya, ada yang menaikkan bahu tiap bicara, ada yang Ya, banyak kedip, ada yang memegang ikan bau dia bicara. Banyak kedip. Megang telinga. telinga. Ini sulit diatur. 4. Dominance submission ratio, energi tubuh. Setiap orang punya level dominasi bawaan. Dominan, dada terbuka, langkah mantap, kepala sedikit naik. Submisif, bahu turun, langkah pendek, kepala agak menurun. Andaikan dia menyamar jadi pendiam, dominansinya tetap bocor. Betul. Bisa foto. Oke. Masih kelihatan ya. 5. Gaze pattern, pola pandangan. Ini sangat sulit dipalsukan. Ada yang suka lihat ke kiri dulu sebelum bicara, ada yang selalu scanning ruangan dulu, ada yang fokus hanya ke satu titik, ada yang sering melihat pintu keluar. Ini disebut eye dominance baseline. Nice. 6. Approach vector. Sudut datang mendekat. Orang memiliki cara mendekat yang konsisten. Lurus, diagonal, sedikit memutar, dari sisi kiri selalu memperlebar jalur. Lebar jalur. Sudut pandang. Terus datang dekat. Lurus. Diagonal. Dulu. Ini kebiasaan 100% otomatis. Oke. Number 7. Movement signature. Movement Tanda tangan signature. gerakan. Ini tingkat tertinggi. Setiap orang Movement signature. punya ritme gerakan khas. Pola tangan saat jalan, koordinasi pinggul bahu, kecepatan reaksi, ritme langkah. Ini seperti sidik jari. Mustahil disamarkan total kecuali orang itu aktor tingkat atas atau tentara khusus. Oh berarti bisa dipelajari kalau gitu. Mantap. Baseline ultra lanjutan. Kalau kamu mau deep, ini versi Intel asli. Waktu Ah, jeda 0,1 to 0,4 detik antara diajak bicara, jawab, dipanggil menoleh, melihat sesuatu bereaksi. diajak bicara, jawab, dipanggil, noleh, micro delay terus. Waktu jeda 0,1 sampai. Maksudnya gimana micro delay? Manusia tidak bisa mengubah delay alami. Oh, jawabnya cepat atau jawabnya lambat atau gimana maksudnya? Ya sih, Bang. Manusia tidak bisa mengubah delay alami mereka. Seaman, hesitation point. Saat mengambil keputusan cepat, contoh memilih kursi, ada orang yang selalu ragu 0,5 detik, ada yang langsung ambil, ada yang cek kanan kiri dulu. Ini baseline tersembunyi. Juga jarang disadari, tapi ada. 10. Attention gravity. Perhatikan, kalau orang masuk ruangan, titik apa yang dia lihat dulu. Ada pola, lantai, tanda kecemasan. Manusia, sosial, pintu keluar waspada, barang tertentu, fokus objek. Oh, oke. Pola yang biasanya ya bukan 100% berarti. Lantai, cemas, sosial, waspada. Ini sangat sulit diubah. Kesimpulan, kalau kamu ingin bisa mengenali orang meski mereka menyamar, kuncinya jangan fokus ke wajah. Fokus ke pola bawah sadar yang tidak bisa dimanipulasi. Gunakan baseline dasar peselanjutan supaya 99% akurat. Kalau kamu mau, aku bisa. Buat kesimpulan tentang cara mengenali
sampai selesai. Terus baseline biasa, lanjutan ultra lanjutan, biar udah disimpan tapi tetap apa sih informasi. Indominya jangan dimakan ya. Berikut kesimpulan paling ringkas, padat, dan tetap lengkap tentang cara mengenali orang dari baseline dasar sampai ultra lanjutan. Ini versi yang bisa kamu simpan sebagai referensi. Kesimpulan besar. Cara mengenali orang dengan akurasi tinggi. Mengenali orang bukan soal hafal wajah, tapi membaca pola bawah sadar yang hampir mustahil disamarkan. Ada 3 level kemampuan yang saling melengkapi. Baseline dasar. Ciri luar yang konsisten. Ini level untuk mengamati kebiasaan fisik yang paling mudah terlihat. Cara berjalan cepat lambat, langkah panjang pendek, posisi badan saat berdiri, condong, tegak, bungkuk, cara memegang barang, tas, botol, kebiasaan kecil, goyang kaki, betulin baju, sentuh rambut. Ritme suara langkah, ringan, berat, cepat, rapi. Cara duduk, nyender, kaki silang, duduk di ujung kursi. Ini baseline dasar yang paling mudah diamati dan jadi pondasi identifikasi. Nomor 2, baseline lanjutan, pola bawah sadar yang lebih dalam. Ini adalah kebiasaan yang lebih sulit dikontrol, muncul otomatis. Pace shifting, perubahan tempo gerakan yang tiba-tiba. Anchor behavior, gerakan refleks yang muncul saat seorang sedang nyaman. Stres bakas saat stres, kedipan, bahu naik, gerak tangan tertentu. Dominant submissive ratio, energi tubuh, apakah dia dominan atau cenderung menutup diri. Gaze pattern, pola mata saat melihat orang ruangan. Approach vector, sudut atau cara seseorang mendekat secara otomatis. Movement signature, ritme tubuh keseluruhan, seperti sidik jari gerakan. Ini baseline untuk membaca seseorang walau mereka berusaha menyamar. 3. Baseline ultra lanjutan, level intelijen. Ini pola yang hampir tidak bisa diubah, bahkan oleh aktor atau orang yang sengaja meniru. Micro delay response, waktu reaksi mikro antara melihat merespons. Hesitation point, kebiasaan ragu atau langsung memilih. Attention gravity, titik pertama yang selalu menarik perhatian saat masuk tempat baru. Ini adalah level tertinggi dalam mengenali dan membongkar penyamaran. Inti dari semuanya, wajah dapat disamarkan, ritme tubuh tidak. Sebagian besar identitas manusia bocor dari kebiasaan kecil yang mereka sendiri tidak sadar. Jika kamu gabungkan baseline dasar, gerakan luar, baseline lanjutan, pola otomatis, baseline ultra lanjutan, reaksi, maka kamu bisa mengenali seseorang meski dari belakang, dari jauh, pakai masker, topi, suara berubah, atau sedang berusaha menyamar. Itulah prinsip yang dipakai. Intelijen, profiler, analis perilaku, dan orang yang jeli membaca manusia. Kalau mau, aku bisa bantu bikin